Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 636. Patriark. Dong Jian berjalan ke arah Stephen Lin dan membungkuk sedikit. Saya sekarang akhirnya mengerti bahwa arti hidup kita tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada banyak orang lain, kata Stephen Lin. Semakin tinggi posisinya, semakin besar arti hidupmu, karena kamu lebih penting bagi orang lain, dan pentingnya menentukan maknanya, kata Dong Jian. Itu benar. Stephen Lin menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pergi, ganti kacamatamu. Petik 2. Oke. Kata Dong Jian, berbalik dan berjalan keluar bersama Stephen Lin, dan duduk di pinggir jalan. Sebuah iklan kendaraan. Patriark, ini adalah informasi pribadi dari personel terkait yang mengoperasi Anda, dan ada juga informasi tentang kacamata di dalamnya. Dong Jian menyerahkan dokumen kepada Stephen Lin. Jangan membacanya, aku percaya padamu. Stephen Lin mengesampingkan dokumen itu. Dia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada Dong Jian. Oke, Dong Jian tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil untuk pergi. Hari ini adalah hari ketika Stephen Lin menjalani operasi untuk mengubah matanya. Operasi semacam ini hanya operasi kecil, tetapi tingkat kerahasiaan masalah ini sangat tinggi. Hanya beberapa orang inti di bawah-bawahan Stephen Lin yang mengetahuinya. Don tidak tahu siapa mereka akan beroperasi pada. Mobil itu melaju menuju pinggiran kota, dan akhirnya tiba di sebuah gedung yang tidak mencolok. Ada dua pria kekar berjas hitam berdiri di depan pintu gedung. Ketika melihat mobil datang, mereka menyingkir dan membungkuk ke arah mobil. Dong Jian mengemudikan mobil ke halaman, lalu keluar dari mobil. Stephen Lin juga keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya terdapat tembok yang melingkupi bangunan, dikelilingi oleh rumah-rumah yang relatif pendek, sehingga pemandangan bangunan ini dinilai paling bagus di sekitarnya. Silakan ikuti saya, Patriark, kata Dong Jian kepada Stephen Lin. Oke, Stephen Lin mengangguk, mengikuti Dong Jian ke dalam gedung. Lantai pertama dan kedua bangunan itu tampak seperti orang biasa, tetapi setelah mencapai lantai 3, gaya bangunannya berubah total. Seluruh ruangan menjadi ruang operasi rumah sakit, lengkap dengan segala macam peralatan bedah, ditambah beberapa dokter dan perawat berjas putih. Halo, Tuan. Dokter pertama melihat Stephen Lin datang, dan mengangguk ke arah Stephen Lin. Ini adalah tim medis yang akan mengoperasimu. Dong Jian memperkenalkan secara singkat. Ya. Halo, Stephen Lin mengangguk kepada semua orang. Mereka tidak mengetahui informasi apapun tentang Anda. Mereka adalah tim yang sangat profesional. Mereka hanya melakukan sesuatu dengan uang, dan mereka memiliki reputasi yang baik, kata Dong Jian. Aku akan merepotkanmu nanti, kata Stephen Lin. Tidak masalah. Pemimpin berjubah putih berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bisakah kita mulai sekarang? Stephen Lin bertanya. Kita tidak bisa mulai sekarang. Sebelum itu, kita perlu mengambil darahmu dan menguji darahmu untuk memastikan keselamatanmu sepenuhnya, kata dokter. Stephen Lin tidak keberatan, jadi dia meminta pihak lain untuk mengambil darah. Setelah tes sederhana, tubuh Stephen Lin memenuhi standar operasi, jadi Stephen Lin berbaring di meja operasi. Tuan, kami memiliki dua rencana anestesi. Satu adalah, dokter hendak memperkenalkan rencana anestesi kepada Stephen Lin, tetapi Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu anestesi. Petik 2. Benar, kami telah melihat milik Anda menurut pengarahan, mata Anda terbakar, jadi saraf optik di permukaan mata Anda pasti terpengaruh. Jika kami ingin mencangkok saraf Anda, kami harus memotong bagian dalam rongga mata Anda, dan rasa sakit yang disebabkan oleh ini akan jauh. Ini jauh lebih serius daripada operasi mata umum,
jadi sebaiknya tetap memilih rencana anestesi. Dokter menjelaskan, tidak, operasikan saja secara langsung. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah menjalani lusinan operasi besar dan kecil sejak dia keluar dari masyarakat, dan dia tidak pernah menggunakan anestesi. Ini bukan karena dia tidak takut sakit, juga tidak berpura-pura, tetapi karena statusnya tidak memungkinkannya untuk menggunakan anestesi. Obat bius adalah hal yang sangat menakutkan, sekuat pembangkit tenaga tingkat dewa, selama obat bius diberikan cukup, ia akan kehilangan kesadaran dalam sekejap. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa hanya bisa dibantai. Dia telah melatih dirinya untuk menahan rasa sakit sejak dia lahir di masyarakat, sehingga dia dapat bertahan dalam operasi tanpa anestesi. Sekarang dia telah berlatih selama lebih dari 10 tahun, toleransi tubuhnya terhadap rasa sakit telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan tanpa anestesi, dia bisa membiarkan orang memotong tubuhnya sesuka hati. Ini, dokter belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya, dan menatap Dong Jian dengan curiga. Lakukan apa yang patriarku katakan, kata Dong Jian. Baik, dokter menghela nafas tak berdaya. Menurutnya, pria yang akan menjalani operasi ini pasti seorang penipu. Dia berpikir bahwa dia dapat menunjukkan kekuatannya tanpa anestesi. Setelah beberapa saat, dia dapat menjamin bahwa orang ini pasti akan menyesal. Itu rasa sakit ketika pisau bedah memotong rongga mata bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Apalagi pencangkokan saraf juga akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Jika tidak ada obat bius untuk semua ini, itu dapat menyebabkan orang langsung pingsan. Tuan, saya harus memperingatkan Anda bahwa begitu operasi dimulai, sama sekali tidak ada cara untuk menggunakan anestesi di tengah jalan. Anda harus tahu ini, jadi masih ada waktu bagi Anda untuk menerapkan anestesi. Sejujurnya, saya telah melakukan ribuan perawatan untuk orang. Pada operasi pertama, tidak ada yang pernah bisa menggunakan anestesi dalam operasi saraf. Umumnya, beberapa operasi muskuloskeletal seseorang dapat bertahan tanpa anestesi, dan rasa sakit operasi saraf beberapa kali lebih sakit dari jenis operasi ini. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia, kata dokter dengan serius. Sudah kubilang, tidak perlu obat bius, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Oke, begitu, rekan-rekan, bersiaplah untuk memulai operasi, kata dokter kepada beberapa dokter dan perawat di sekitarnya. Semua orang mulai sibuk, dan berbagai sensor dipasang di tubuh Stephen Lin untuk memantau tanda-tanda vital Stephen Lin. Perawat melepas tambalan di mata Stephen Lin. Ketika dia melihat bola mata kanan Stephen Lin yang hangus, dia membeku sesaat. Sebagai seorang perawat, dia telah melihat banyak adegan berdarah. Adegan di depan Anda sama sekali tidak berdarah, tetapi membuat bulu kuduk berdiri. Seluruh mata hangus, yang tidak berbeda dengan orang yang hangus, dan tingkat rasa sakitnya harus hampir sama. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang telah dialami pria di depannya hingga menyebabkan mata ini menjadi seperti ini. Saat ini, kepala ahli bedah datang. Ketika dia melihat mata ini, dia tertegun sejenak, lalu dia melirik perawat di sampingnya, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Operasi akan segera dimulai. Kepala ahli bedah menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil pisau bedah, dan memotong mata kanan Stephen Lin. Langkah pertama operasi adalah mengeluarkan mata kanan Stephen Lin. Langkah ini sangat sederhana. Setelah beberapa saat, mata yang hangus dikeluarkan dari rongga mata Stephen Lin oleh dokter. Rongga mata Stephen Lin masih hangus hitam, yang disebabkan oleh luka bakar. Dokter mengambil alat khusus untuk membersihkan semua tempat nekrotik satu persatu. Pisau membuat sayatan di rongga mata, dan darah mengalir keluar dari rongga mata. Stephen Lin berbaring di sana, tidak bergerak, mata kirinya terbuka, melihat lampu bedah tanpa bayangan di atas. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dokter pernah mencurigai Stephen Lin pingsan, jika tidak,
dia tidak akan pernah menahan rasa sakit karena dipotong tanpa bergerak. Namun, ketika dia melihat ke mata kiri Stephen Lin, dia ngeri menemukan bahwa Stephen Lin tidak tidur sama sekali. Bahkan, Stephen Lin sesekali bisa mengobrol dengan mereka. Ini pasti orang aneh. Ini adalah keputusan terakhir yang dibuat oleh dokter untuk Stephen Lin. Hanya orang aneh yang bisa menahan rasa sakit seperti itu tanpa mengubah wajahnya. Akhirnya, rongga mata benar-benar bersih. Perawat datang dengan sebuah kotak dan membukanya. Di dalam kotak itu ada bola mata yang dibasahi cairan. Bola mata ini mirip dengan bola mata orang biasa, namun selain berwarna hitam, terdapat lingkaran berwarna biru di sekeliling bola matanya, seperti lensa kontak berwarna. Dokter dengan hati-hati mengeluarkan bola mata dari kotak, lalu datang ke sisi Stephen Lin, dan memasukkan bola mata ke rongga mata Stephen Lin. Berikut ini adalah proses panjang pencangkokan saraf. Seluruh proses berlangsung dari siang hari hingga matahari terbenam. Saat malam tiba, operasi selesai. Dokter menuangkan cairan khusus ke mata kanan Stephen Lin, dan kemudian berkata, selanjutnya, berbaring dengan mata tertutup selama 3 jam, cairan perbaikan akan memulihkan semua saraf optik yang dicangkokkan dengan sempurna, dan ketika Anda membuka mata lagi ketika Anda buka matamu, kamu bisa melihat sesuatu dengan mata kananmu. Petik 2. Terima kasih dokter, kata Stephen Lin. Ini yang harus kita lakukan. Dokter menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, Tuan, toleransi Anda terhadap rasa sakit jelas merupakan yang terkuat yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun dalam praktik kedokteran. Saya mengungkapkan rasa hormat, Anda luar biasa. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kami akan berada di sini bersamamu selama 3 jam ke depan, sampai penglihatanmu benar-benar pulih. Kata sang dokter. Masalahmu, kata Stephen Lin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah 3 jam berlalu, sudah jam 10 malam. Tuan, Anda bisa membuka mata sekarang, kata dokter kepada Stephen Lin. Stephen Lin, yang matanya terpejam, perlahan membukanya. Di bidang penglihatan mata kanan yang semula kosong dan tidak ada apa-apa, akhirnya muncul sesuatu. Namun, semuanya sangat kabur. Pada awalnya, penglihatan Anda akan sedikit kabur. Ini karena saraf optik Anda masih dalam masa pertumbuhan. Secara bertahap, itu akan membuat mata Anda fokus. Proses ini akan berlangsung sekitar 30 detik, kata dokter di samping. Mengikuti kata-kata dokter, mata kanan Stephen Lin mulai fokus perlahan, dan benda-benda buram menjadi semakin jelas. Akhirnya, penglihatan kanan Stephen Lin menjadi sangat jelas. Operasi mata kanan Stephen Lin berhasil diselesaikan. Bab 637. Itu masih kebiasaan menggunakan kedua mata. Stephen Lin meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Ketika dia memiliki satu mata sebelumnya, penglihatannya sangat terpengaruh. Ini sangat menyenangkan. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Tanya dokter. Tidak, saya sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Dokter tersenyum, dan kemudian berkata, mata yang baru diganti masih perlu dibiasakan beberapa saat sebelum dapat digunakan dengan sempurna. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, lihatlah jauh-jauh. Penglihatan Anda adalah terbaik saat ini. Baiklah, terima kasih banyak. Stephen Lin berkata, menatap Dong Jian dan berkata, kirim mereka pergi, dan buatkan aku amplop merah. Petik 2. Ya, Dong Jian mengangguk, lalu mengirim dokter dan rombongannya di lantai bawah. Stephen Lin berjalan ke jendela dan melihat keluar. Dikelilingi oleh rumah-rumah pendek, dari posisi di lantai 3, bagian depan liar. Visi Stephen Lin sangat jelas, dan dia dapat melihat segala sesuatu dalam visinya dengan jelas. Pada saat ini, seekor burung kecil mengepakkan sayapnya dan terbang di langit lebih dari 100 meter jauhnya. Stephen Lin memandangi burung kecil itu, pupil matanya sedikit menyempit, mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba,
burung kecil itu diperbesar puluhan kali di depan mata Stephen Lin, seolah tersangkut di depan mata Stephen Lin. Stephen Lin menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat mundur selangkah. Dalam sekejap, burung kecil itu kembali ke ukuran aslinya, dan jaraknya masih lebih dari 100 meter. Apa-apaan ini? Stephen Lin terkejut dengan tiba-tiba ini. Meskipun burung itu berjarak lebih dari 100 meter, mengapa tiba-tiba burung itu tampak berada di depannya? Apakah itu kesalahan visual? Stephen Lin berjalan ke jendela lagi, tetapi saat ini, burung kecil yang jaraknya lebih dari 100 meter telah menghilang. Stephen Lin melihat sekeliling dan melihat seorang wanita berdiri di dekat jendela lebih dari 100 meter jauhnya, dan wanita itu sedang mengeringkan pakaian. Stephen Lin menatap wanita itu, tetapi dia tidak merasakan pembesaran yang tiba-tiba seperti sebelumnya. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan kemudian berpikir bahwa dia sepertinya telah mencoba menyesuaikan fokus matanya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Stephen Lin mengendalikan matanya dan sedikit menyempitkan pupil matanya. Kali ini, wanita di kejauhan melebar dengan cepat di depan mata Stephen Lin seperti burung sebelumnya. Namun, kali ini, pupil Stephen Lin hanya menyusut sedikit, dan wanita di kejauhan itu hanya membesar beberapa kali. Stephen Lin tertegun. Mata saya sendiri, tampaknya, memiliki fungsi pembesaran bawaan. Tidak, ini bukan fungsi zoom. Stephen Lin memandangi wanita yang beberapa kali lebih tua di depannya, dan menemukan bahwa bukan. Karena wanita itu telah dewasa, tetapi jarak di matanya telah diperpendek. Ini adalah akal sehat yang paling sederhana bahwa yang dekat lebih besar dan yang jauh lebih kecil, dan justru karena inilah wanita itu menjadi beberapa kali lebih besar di hadapanku. Stephen Lin mengerutkan kening dan melihat ke pihak lain, dan pada pandangan ini, Stephen Lin melihat sesuatu yang aneh lagi. Pihak lain sedang mengeringkan pakaian, tetapi semua gerakan menjadi gerakan lambat. Dia perlahan mengambil pakaian di wastafel, lalu perlahan mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan akhirnya menggantung pakaian di rak pengering. Jika semua tindakan ini diselesaikan dalam 5 detik sebelumnya, sekarang telah diperpanjang hingga setidaknya 20 detik. Dalam pandangan Stephen Lin, semua gerakan wanita itu melambat. Ini bukan hal yang paling menakjubkan. Yang paling menakjubkan adalah dalam penglihatan mata kiri Stephen Lin, semuanya masih seperti biasa. Tidak ada yang diperbesar, dan tidak ada gerakan lambat, pakaian yang digantung tertiup angin, bergoyang tertiup angin, dan kecepatannya tidak melambat. Dengan kata lain, satu-satunya yang bisa memperpendek jarak dan memperlambat kecepatan adalah mata kanannya. Mata kanan yang baru saja dioperasi. Stephen Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh matanya. Mungkinkah mata kanan ini menggunakan beberapa teknologi hitam? Tapi saya belum pernah mendengar terobosan terbaru dalam teknologi mata. Manusia dapat membuat bola mata bionik, tetapi itu hanya mata biasa. Hingga saat ini belum pernah terdengar ada orang yang membuat mata yang dapat memperpendek jarak dan memperlambat kecepatan. Pada saat ini, Dong Jian, yang mengirim orang ke bawah, kembali ke atas. Stephen Lin memandang Dong Jian tanpa fokus yang disengaja, semua tindakan Dong Jian normal. Bagaimana, Patriark, apakah kamu masih terbiasa menggunakan matamu? Tanya Dong Jian. Dong Jian, dari mana mata ini berasal? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ini diambil dari medan perang di luar wilayah, kata Dong Jian. Medan perang ekstrateritorial. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu berkata, murid. Hantu dari hantu itu. Iya. Dong Jian mengangguk. Bukankah kamu mengatakan bahwa mata hantu neter digunakan oleh Qian Mian? Tanya Stephen Lin. Itu memang digunakan untuk Qian Mian, tetapi hanya satu untuknya. Kami telah melakukan beberapa penelitian pada murid hantu dan menemukan bahwa satu murid hantu cukup bagi seseorang untuk memiliki kemampuan rabun jauh dan penglihatan lambat. Jika 2 murid hantu itu akan terlalu boros untuk menggunakan pupil pada satu orang, jadi saya menggunakan satu untuk Qian Mian.
Awalnya, calon murid Nether Ghost ini masih dalam pembahasan, tetapi ternyata mata Anda kebetulan terluka, jadi saya berikan saja untukmu. Kamu menggunakannya, Dong Jian menjelaskan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Dalam dokumen yang kuberikan padamu pagi ini, itu mencatat secara rinci karakteristik murid hantu Nether yang relevan. Dong Jian mengambil dokumen dari meja di sebelahnya dan berkata, "Kupikir kamu mengatur bola mata biasa untukku." Stephen Lin menggerakkan sudut mulutnya karena malu. Kemampuan pandangan jauh dari murid hantu dapat meningkatkan jangkauan peringatan dini Anda, dan kemampuan pandangan lambat dapat membantu Anda memperlambat gerakan musuh, yang setara dengan meningkatkan kecepatan Anda dengan mengubah arah, dan Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran nyata, kamu ingin ada satu dan hanya satu cara untuk memperlambat gerakan musuh, kata Dong Jian. Sifat persepsi. Stephen Lin berkata dengan serius. Ya, hanya ketika kamu telah membangkitkan sifat persepsi, dan menggunakan persepsi yang kuat, gerakan musuh akan secara otomatis melambat di otakmu, dan ini juga merupakan salah satu fungsi paling kuat dari sifat persepsi. Sekarang kamu memiliki hantu Hitomi setara dengan memiliki setengah dari sifat persepsi. Kata Dong Jian. Setengah dari sifat perseptual, Stephen Lin bergumam tanpa suara, lalu berbalik dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Saat pupil mata kanan mencari, segala sesuatu dalam bidang penglihatan mata kanan diperlambat dan didekatkan. Saat ini, Qianmian telah dapat menggunakan hyperopia dan slow vision secara terpisah, untuk menghindari beberapa perubahan yang disebabkan oleh superposisi kedua kemampuan tersebut. Namun, hingga saat ini, Qianmian masih belum memiliki cara untuk menggunakan kemampuan tembus pandang dari murid hantu. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menggunakannya, Patriark, tanya Dong Jian. Perspektif. Stephen Lin mencoba menyesuaikan fokus mata kanannya, tetapi selain terus memperbesar dan memperlambat objek, menyesuaikan fokus tidak memiliki efek lain. Yang disebut perspektif tidak muncul. Aku juga tidak bisa menggunakannya, kata Stephen Lin. Sayang sekali, tetapi Anda dapat mencoba untuk mengembangkan lebih banyak penggunaan murid hantu di tahap selanjutnya. Hantu-hantu di medan perang ekstrateritorial dapat memenangkan gelar 10 makhluk terkuat di tempat-tempat seperti medan perang ekstrateritorial. Matanya seharusnya masih memiliki banyak tempat magis, kata Dong Jian. Baiklah. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, ingatlah untuk mendiskusikan hal semacam ini dengan saya di masa depan. Jangan katakan apa-apa. Anda memberi saya informasi, Anda tahu saya mempercayai Anda, jadi saya tidak bisa membaca dokumen itu. Petik 2. Ya. Dong Jian membungkuk dan berkata. Entah kenapa, ada dua kemampuan khusus lagi. Sungguh, Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kemampuan khusus di masa lalu. Menurut pendapatnya, semua kemampuan khusus adalah bitah, dan kekuatannya sendiri adalah akarnya. Oleh karena itu, dari memasuki medan perang ekstrateritorial hingga saat ini, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemampuan khusus beberapa kali, tetapi dia menyerahkan kesempatan itu kepada bawahannya. Misalnya, kali ini, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakannya sendiri, itu diberikan kepada Qianmian, tetapi Qianmian hanya menggunakan satu, dan kebetulan salah satu matanya rusak, jadi dia menggunakan yang lain. Sialan, apakah ini dianggap sebagai kekasih dengan pria Qianmian itu? Stephen Lin bergumam. Dong Jian di samping menundukkan kepalanya sedikit, dengan sedikit senyum di matanya. Di antara para tiran di medan perang asing, ada keberadaan yang sangat ajaib, orang itu bernama Qianmian. Dan Qianmian dan Tyren, di mata semua orang, adalah sepasang musuh yang bahagia. Saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu dari Lin Kairong. Stephen Lin mengangkat telepon, dan suara Lin Kairong datang dari ujung telepon.
Kereta yang saya naiki akan tiba di stasiun kereta api kota Haixia dalam 1 jam lagi, kata Lin Kairong. Saat ini, Stephen Lin sedikit terkejut, karena sudah lewat jam 10. Ailiner Lin Haitang ada di sekitarku, dan tidak butuh waktu sehari untuk menyingkirkan semuanya. Tentu saja, jika kamu tidak keberatan pertemuan kita diketahui oleh Lin Haitang, aku juga bisa memilih untuk datang selama hari, kata Lin Kairong. Sepertinya Lin Haitang masih sangat mementingkanmu, dan aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu, kata Stephen Lin. Apakah kamu tidak ikut? Lin Kairong bertanya. Kamu punya Ailiner di sekitarmu, tapi bukankah aku punya Ailiner di sekitarku? Stephen Lin bertanya. Itulah alasannya. Sampai jumpa lagi. Ingatlah untuk menyiapkan pasta mie yang enak. Aku belum makan setengah hari, kata Lin Kairong. Kamu sangat sengsara. Stephen Lin tersenyum, lalu menutup telepon. Biarkan Lin Wei pergi ke stasiun kereta untuk menjemput seseorang, kata Stephen Lin kepada Dong Jian. Ya, 1 jam kemudian. Mengenakan kacamata hitam, Lin Kairong, yang mengubah gaya rambut dan pakaiannya, mengikuti kerumunan keluar dari stasiun kereta. Saat ini, Lin Kairong benar-benar berbeda dari masa lalu, dan terlihat lebih modis dan cantik. Lin Kairong berjalan ke papan reklame yang telah disepakati. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan alis berbahaya dan mata tikus datang. Cantik, apakah kamu ingin tinggal? Pria itu bertanya. Lin Kairong sedikit mengernyit, dan berkata, tidak. Petik 2. Apakah Anda yakin? Hotel kami di sebelah sangat hemat biaya, kata pria itu. Lin's Hotel. Lin Kairong sedikit mengernyit ketika mendengar nama itu, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi. Petik 2. Beberapa menit setelah Lin Kairong pergi, Lin Wei datang di bawah papan reklame. Sialan, kamu supir taksi bodoh. Lin Wei tidak bisa membantu tetapi mengutuk, dia sebenarnya sudah lama datang, tetapi digaruk oleh seorang sopir taksi saat parkir, dan pihak lain bersikeras bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Keduanya banyak waktu yang terbuang untuk bolak-balik, yang secara langsung menyebabkan Lin Wei datang terlambat beberapa menit. Bab 638. Lin Wei berdiri di bawah papan reklame dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok orang yang dituju. Saat ini, ada kerumunan orang yang keluar dari stasiun. Lin Wei melihat arlojinya dan bergumam, aku baru saja tiba, apakah ini terlambat? Setelah bergumam, Lin Wei melihat ke arah kerumunan, menunggu seseorang berjalan ke arahnya dari kerumunan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Lin Kairong mengikuti di belakang pria beralis nakal itu dan berjalan menuju gang di sebelah stasiun kereta. Lin Kairong bukanlah orang yang suka berbicara, dan orang yang datang menjemputnya tidak terlalu tampan, jadi Lin Kairong tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah hotel. Lebih dari separuh papan reklame LED hotel telah rusak, dan hanya kata "hotel" yang terlihat dalam kegelapan, tetapi tidak ada kata di bagian depan hotel yang terlihat. Pria itu membawa Lin Kairong ke hotel, lalu bertukar pandang dengan orang di meja depan, dan sedikit mengangguk. Adegan ini dilihat oleh Lin Kairong, tetapi dia tidak merasa ada yang salah. Stephen Lin harus merahasiakan saat bertemu dengannya, jadi wajar jika orang yang menjemputnya melakukan gerakan kecil dengan meja depan. Kali ini ketika dia keluar, untuk dapat menghilangkan eyeliner di sekitarnya, Lin Kairong tidak membawa satu pun pengawal, yang dianggap berisiko besar. Sekarang dia akhirnya tiba dengan selamat, kewaspadaan Lin Kairong juga meningkat. Turun banyak. Ayo ke atas bersamaku, lingkungan di lantai atas lebih baik, kata pria itu. Lin Kairong mengangguk dan mengikuti pria itu langsung ke lantai 2. Lantai kedua adalah lorong panjang dengan kamar-kamar di kedua sisinya. Pria itu membawa Lin Kairong ke pintu kamar terakhir, lalu membuka pintunya. Ini, kata pria itu, meraih ke belakang pintu untuk menyalakan lampu. Benar-benar cukup waspada, kata Lin Kairong sambil tersenyum, dan berjalan masuk ke dalam pintu.
Begitu dia memasuki pintu, sebuah tangan besar yang kuat muncul dari belakang dan menutupi wajah Lin Chairong. Wajah Lin Chairong berubah, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih lengan lawan dan ingin menarik lengan lawan, tetapi kekuatan lengan lawan sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh gadis seperti dia. Tangan lawan masih memegang sepotong handuk basah. Saat Lin Chairong menghirup, bau eter dari handuk mengalir ke hidung Lin Chairong. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kesadaran Lin Chairong mulai kabur. Sebelum kehilangan kesadaran, pikiran Lin Chairong penuh dengan amarah. Dia berpikir bahwa dia telah ditentang oleh Stephen Lin. Segera, Lin Chairong benar-benar kehilangan kesadaran. Ini produk yang bagus. Lin Chairong, pemilik tangan yang menutupi mulut Lin Chairong, berbalik dan menatap wajah Lin Chairong dan berkata dengan penuh semangat. Pria ini terlahir besar dan gemuk tiga, dengan kepala botak dan bekas luka di kepalanya. Gigi kuning menunjukkan bahwa orang ini telah merokok setidaknya selama 20 tahun. Di pintu, pria dengan alis nakal tersenyum dan berkata, barangnya bagus, dan orang-orangnya sangat bodoh. Katakan saja beberapa patah kata dan pergi bersamaku. Sudah lama sejak aku bertemu orang bodoh seperti itu. Beri aku istirahat dulu, bagaimana? Pria dengan bekas luka itu bertanya, menjilat bibirnya. Mau kentut, wanita seperti ini harus diberikan kepada bos terlebih dahulu. Jika kamu memberitahu bos bahwa dia telah menjadi sepupumu, kamu akan memiliki bekas luka lain di kepalamu. Cepat dan kirimkan ke bos. Ketika bos habis, tentu kita punya bagian kita. Wanita seperti itu, jika dia dikirim ke venue, dia pasti akan menjadi yang nomor 1. Kata pria dengan alis nakal. Oke. Pria dengan bekas luka itu menghela nafas tak berdaya, lalu mengangkat Lin Chairong dan berjalan keluar ruangan. Di sisi lain, di pintu masuk stasiun kereta. Kerumunan sudah pergi, tapi Lin Wei masih belum melihat Lin Chairong. Lin Wei berjalan ke stasiun dengan ragu dan melihat jadwal, hanya untuk mengetahui bahwa kereta Lin Chairong telah tiba di stasiun lebih dari 20 menit yang lalu, beberapa menit lebih awal dari saat dia tiba. Kali ini, ekspresi Lin Wei berubah. Menurut kesepakatan, keduanya akan bertemu di bawah papan reklame di pintu keluar. Jika tidak ada kecelakaan, tidak mungkin Lin Chairong tidak muncul sampai sekarang, dan dia belum melakukan kontak dengannya. Lin Wei dengan cepat mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Lin Chairong. Akibatnya, ujung telepon yang lain memberitahu Lin Chairong bahwa ponselnya telah dimatikan. Pada saat ini, Lin Wei menyadari bahwa situasinya serius, jadi dia buru-buru menelepon Stephen Lin. Patriark, saya menunggu di luar stasiun kereta selama 20 menit, tetapi saya tidak melihat Lin Chairong, dan saya tidak dapat menghubunginya di telepon, kata Lin Wei. Di ujung telepon, Stephen Lin, yang sudah menunggu di klub pribadi, mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Lin Wei. Tidak bisa menghubungi, Stephen Lin bertanya. Ya, telepon menunjukkan bahwa itu telah dimatikan, kata Lin Wei. Pergi ke pusat pengiriman stasiun kereta dan panggil video pengawasan 20 menit untuk melihat apakah ada tanda-tanda Lin Chairong, kata Stephen Lin. Ya, aku akan segera pergi, kata Lin Wei. Setelah menutup telepon, Stephen Lin segera bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar ruangan. Dalam perjalanan mengemudi, Stephen Lin menelepon Dong Jian. Saya akan memberi Anda nomor telepon, dan Anda dapat membantu saya mencari tahu di mana sinyal terakhir dari nomor telepon ini, kata Stephen Lin. Ya, Dong Jian langsung setuju. Saat Stephen Lin masuk ke dalam mobil, Lin Wei menelepon. Tuan, saya menonton video di pintu keluar stasiun kereta dan menemukan bahwa seorang wanita yang mirip dengan Lin Chairong muncul di bawah papan reklame di pintu keluar 20 menit yang lalu, tetapi dengan cepat dijemput oleh seorang pria. Mereka pergi ke barat daya, dan cepat menghilang dari pengawasan, kata Lin Wei. Begitu, Anda terus menyelidiki kamera pengintai di jalan dan mencari tahu pergerakan mereka untuk saya, kata Stephen Lin. Ya,
Setelah menutup telepon Lin Wei, panggilan telepon Dong Jian segera masuk. Tuan, saya menemukan tempat pengiriman sinyal terakhir dari nomor yang Anda berikan. Itu terletak di barat daya stasiun kereta, di sebuah hotel bernama Lingkungan, di mana sinyalnya menghilang, kata Dong Jian. Minta Ren Xuesong untuk menelepon saya, kata Stephen Lin. Ya, tidak lama setelah menutup telepon, Ren Xuesong menelepon. Bos, apakah Anda mencari saya? Ren Xuesong bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu tahu daerah barat daya stasiun kereta? Stephen Lin bertanya. Yang di barat daya. Ren Xuesong ragu sejenak dan berkata, aku tidak familiar dengan tempat itu. Karena di sebelah stasiun kereta, ada campuran ikan dan naga, ada semua orang di dalamnya, dan di sana tidak banyak minyak dan air, jadi saya tidak pernah membeli tempat itu. Bagaimana menurut Anda, bos? Apakah Anda punya ide tentang daerah itu? Tidak, tolong bantu saya menghubungi orang di sana. Seorang teman saya dibawa ke daerah itu dan kehilangan kontak dengan hotel tetangga. Orang ini sangat penting bagi saya. Jika seorang teman di jalan sana menangkapnya, maka kirimkan kepada saya secara utuh. Saya tidak peduli. Jika tidak, biarkan mereka membantu Anda menemukannya. Tetapi jika Anda tidak menyerahkannya, maka semua orang akan mati, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Dimengerti, saya akan segera menghubungi bos di sana. Jika mereka menghilang di hotel, saya mungkin tahu apa yang terjadi. Ada beberapa orang di barat daya stasiun kereta yang berspesialisasi dalam penculikan dan perdagangan wanita dan anak-anak, semuanya dengan kedok hotel murah. Untuk menarik orang asing ke hotel, dan kemudian menculik dan menjualnya, saya kira sekelompok orang itu harus melakukannya, kata Ren Xuesong. Ingat kata-kataku, jangan biarkan temanku menderita. Kalau tidak, banyak orang akan mati, kata Stephen Lin dengan suara yang dalam. Ren Xuesong di ujung telepon sedikit bergetar, niat membunuh Stephen Lin sepertinya ditransmisikan kepadanya melalui sinyal, membuatnya merasa kedinginan. Aku tahu, Ren Xuesong berkata dengan serius. Setelah menutup telepon, Ren Xuesong segera menelepon beberapa gangster di barat daya stasiun kereta. Segera, Ren Xuesong mendapatkan apa yang diinginkannya. Hotel tetangga. Tempat itu adalah wilayah Sagacheng, kata seorang gangster kepada Ren Xuesong. Sagoucheng, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Ren Xuesong bertanya dengan cemberut. Orang ini datang ke sini pada awal tahun ini. Dia memiliki beberapa saudara laki-laki yang bisa melawan dan membunuh di bawah komandonya. Apa yang dilakukan orang ini adalah penculikan dan perdagangan manusia. Hotel di sebelah adalah tempat dia bekerja. Orang ini tidak baik, seperti selama dia menghasilkan uang lakukan segalanya, dan ada beberapa panti pijat di bawah komandonya, dan para wanita di dalamnya semuanya diculik dari tempat lain. Kata kakak laki-laki Jiang Hu. Begitu, berikan aku informasi kontaknya, kata Ren Xuesong. Saya punya nomor teleponnya. Nomor teleponnya adalah, saudara Jiang Hu menelepon Ren Xuesong. Ren Xuesong segera menghubungi nomor telepon tersebut. Telepon berdering untuk waktu yang lama, dan suara yang dalam datang dari ujung telepon. Siapa? Sagoucheng. Saya Ren Xuesong, kata Ren Xuesong. Setelah 2 detik hening di ujung telepon, dia berkata dengan tenang, ini Bos Ren, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Lebih dari setengah jam yang lalu, apakah Anda mengikat seorang wanita di hotel sebelah? Sekitar 30 tahun. Ren Xuesong bertanya. Di ujung lain telepon, seorang pria dengan wajah dicukur, wajah persegi, dan wajah penuh daging sedang duduk di sofa, menyilangkan kaki. Orang ini adalah bunuh Gou Cheng. Sagacheng memegang ponselnya di satu tangan dan sebatang rokok di tangan lainnya. Ada tempat tidur di depannya, dan seorang wanita sedang berbaring di tempat tidur. Tangan wanita itu diikat dengan tali, dan sebuah bola kain dimasukkan ke dalam mulutnya. Orang ini adalah Lin Kairong. Saat ini,
Lin Kairong telah sadar kembali, tetapi karena diikat dengan tali, dia tidak dapat bergerak atau berbicara sama sekali. Melihat wanita di depannya, Sago Cheng tersenyum bercanda, dan berkata, "Bos Ren, tidak ada hal seperti itu. Saya ingin memberitahu Anda, di belakang wanita itu adalah seseorang yang Anda dan saya tidak mampu memprovokasi. Anda benar-benar menangkapnya, maka Anda akan memberi saya wajah dan membiarkannya pergi, dan kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Saya akan memberi Anda sejumlah uang, dan Anda dapat bersenang-senang untuk waktu yang lama dengan uang ini, jika Anda tidak melakukannya. Jangan biarkan dia pergi, kalau begitu, kamu dan bawahanmu pasti tidak akan berakhir dengan baik." Suara berat Ren Xuesong datang dari telepon. Kepala datang, dengan semburan niat membunuh. Bab 639. Tembakan besar yang Anda dan saya tidak mampu untuk memprovokasi. Bos Ren memiliki nada yang begitu besar, saya ingin tahu, tembakan besar seperti apa yang tidak dapat diprovokasi oleh Anda dan saya. Sa Gacheng bertanya sambil tersenyum. "Jangan khawatir tentang itu, kamu hanya harus ingat, jika kamu menangkap wanita itu, aku bisa menggandakan uang yang kamu dapat hasilkan untukmu. Selama kamu membiarkan wanita itu pergi, aku tahu apa yang kamu mainkan. Hitung, culik seorang wanita dan mengirimnya ke panti pijat untuk menjemput pelanggan, kemudian menjualnya kepada seseorang di pegunungan untuk menjadi istri Anda setelah tidak memiliki banyak nilai. Seorang wanita dapat memberi Anda kurang dari 1 juta dari awal hingga akhir. Saya bisa memberimu 213 juta, selama kamu melepaskan wanita itu," kata Ren Xuesong. 2 juta sampai 3 juta. Murid Sa Gacheng menyusut sedikit, dan kemudian berkata, "Bos Ren, katakan padaku, wanita seperti apa yang membuatmu rela menghabiskan begitu banyak uang? Ingatlah, jika aku memberimu uang, kamu bisa memberikan wanita itu kepadaku," kata Ren Xuesong. "Yah." Sa Gacheng berdiri, berjalan ke Lin Cairong, dan menatap Lin Cairong. Lin Cairong di depannya menatapnya, membuat suara bersenandung. "Wanita ini benar-benar bersamaku." Sa Gacheng tertawa. "Tidak apa-apa. Jika kamu ingin menghasilkan uang, aku ingin orang. Jika kamu membayarnya, kamu akan membayarnya," kata Ren Xuesong. "Tidak masalah, saya hanya meminta uang, tetapi untuk uang ini, Anda harus memberi lebih banyak," kata Sa Gacheng. "Ayo buat harga, jangan terlalu keterlaluan, maka kita tidak perlu bicara," kata Ren Xuesong. 30 juta, kata Sa Gacheng. "Apakah kamu gila? Kamu menginginkan 30 juta untuk seorang wanita?" Ren Xuesong bertanya dengan penuh semangat. 30 juta, aku akan memberikan wanita ini kepadamu tanpa cedera. Kau tahu, wanita ini awalnya ditujukan untukku, tapi sekarang aku tidak bisa menggunakannya lagi. Tidak terlalu berlebihan untuk menganggapmu sebagai kompensasi, kan?" kata Sa Gacheng. "Tidak apa-apa, selama kamu tidak memindahkannya dan menyerahkannya kepadaku tanpa cedera, maka aku akan memberimu 30 juta. Kata Ren Xuesong. "Oke." Sa Gacheng berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberimu akun nanti, kamu memasukkan uangnya, dan aku akan segera membebaskanmu. Kamu segera lepaskan dia, aku bersumpah atas namaku di sungai dan danau, saya pasti akan memberi Anda 30 juta yuan, dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda," kata Ren Xuesong. "Aku tidak bisa mempercayaimu. Kita semua adalah gangster. Kamu adalah orang tua. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di bawah tanganmu. Namamu tidak terlalu berharga bagiku. Kamu harus segera mentransfer uang itu kepadaku, aku akan membiarkan dia pergi," kata Sa Gacheng. "Baiklah kalau begitu, berikan aku rekening banknya," kata Ren Xuesong. "Baik." Sa Gacheng menutup telepon, lalu mengirimkan rekening bank kepada Ren Xuesong. Pada saat yang sama, Sa Gacheng juga menelepon bawahannya. "Salam saudara-saudara, siapkan mobilmu dan segera tinggalkan kota Haixia," kata Sa Gacheng kepada lawannya. "Ada apa, bos?"
Bawahan itu bertanya dengan curiga. Dengan sapi perah di rumah, kita bisa mencuci tangan dan berhenti. Sa Gaceng tertawa. Meskipun bawahan di ujung telepon masih sedikit tidak jelas, mereka masih segera bersiap. Pada saat yang sama, mobil Stephen Lin juga menuju ke arah barat daya stasiun kereta. Ren Xuesong tidak memberitahu Stephen Lin berita menemukan Lin Kairong. Dia berencana membawa wanita yang hilang itu untuk menemukan Stephen Lin sendiri setelah uangnya ditransfer ke Sa Gaceng. Stephen Lin akan sangat senang saat itu. Beberapa menit kemudian, Ren Xuesong telah mentransfer 30 juta ke rekening Sa Gaceng. Setelah itu, Ren Xuesong langsung menelepon Sa Gaceng. Uang itu telah diberikan kepadamu, bisakah kamu melepaskannya? Ren Xuesong bertanya. Tentu saja, aku sudah melepaskannya. Aku akan membiarkan dia menunggumu di hotel sebelah. Bos Ren, terima kasih atas 30 jutamu. Sa Goucheng tertawa. Saya harap saya dapat melihat orang-orang ketika saya sampai di hotel sebelah, jika tidak konsekuensinya akan serius, kata Ren Xuesong. Itu pasti, itu saja untuk saat ini, Bos Ren, hubungi saya ketika Anda punya waktu. Kata Sa Gaceng, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada bawahannya, ayo pergi. Ya, beberapa bawahan mengangguk dan menerima pesanan, dan kemudian mengirim Lin Kairong, yang terikat di mana-mana, ke dalam kendaraan komersial. Setelah itu, Sa Gaceng dan yang lainnya mengendarai beberapa mobil bersama dan meninggalkan kediaman mereka. 10 menit kemudian, di hotel tetangga, Ren Xuesong membawa beberapa orang untuk menggeledah semua kamar di hotel tetangga, tetapi tidak menemukan Lin Kairong. Pada saat yang sama, Ren Xuesong juga menerima telepon dari bawahannya yang diperintahkan untuk pergi ke kediaman Sa Goucheng untuk menangkapnya. Mereka semua melarikan diri, dan tidak ada seorang pun di rumah Sa Goucheng. Dengan kata lain, Sa Goucheng sudah kabur. Sialan, Ren Xuesong tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Faktanya, dia telah mempersiapkan banyak tangan. Setelah menegosiasikan harga dengan Sa Gaceng, dia segera mengatur agar orang pergi ke kediaman Sa Gaceng untuk menangkap orang. Dia bukan seorang orang yang baik namun, meskipun Sa Gaceng bersedia mengambil uang untuk membebaskannya, dia merasa bahwa jika dia dapat menangkap Sa Gaceng dan memberikannya kepada Stephen Lin, kreditnya pasti akan lebih besar. Jadi saat mentransfer uang, dia sudah membiarkan tentara elit dan jenderalnya pergi ke kediaman Sa Goucheng untuk menangkap orang. Tanpa diduga, Sa Goucheng kabur dan tidak melepaskannya. Ren Xuesong segera menelepon Sa Goucheng, dan Sa Goucheng menjawab teleponnya. Sa Goucheng, kamu telah menyebabkan bencana besar. Ren Xuesong tidak memarahi Sa Goucheng begitu dia muncul, tetapi berkata kepada Sa Goucheng dengan suara yang dalam. Menciptakan masalah besar, Bos Ren, untuk orang seperti kita yang berjalan di sungai dan danau, bukankah kita membuat masalah besar setiap hari? Kita hidup menjilat darah dengan ujung pisau. Selama kita punya uang, tidak masalah apakah dia membuat masalah atau tidak. Sa Goucheng tertawa. Apakah kamu tahu siapa yang kamu tangkap? Kamu tidak bisa melarikan diri. Kirim dia kembali dengan patuh. Aku tidak perlu mengejar semua ini, kata Ren Xuesong. Jangan mengejarnya. Jangan mengejarnya. Bawahanmu membawa lusinan orang untuk mengepung rumahku. Bos Ren, apakah kamu bodoh, atau menurutmu aku bodoh? Tanya Sa Goucheng. Bagaimana kamu bisa melepaskannya? Ren Xuesong bertanya. Beri aku uang, banyak uang, kata Sa Goucheng. Tidak mungkin. Kamu sudah berbohong padaku sekali, dan aku tidak bisa dibodohi olehmu lagi, kata Ren Xuesong. Maka tidak ada cara lain, aku hanya bisa membawa wanita ini jauh, menemukan jurang, dan melahirkan banyak anak, haha. Sa Goucheng tertawa. Kamu, Ren Xuesong ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat orang yang dikenalnya. Pria itu berjalan dari samping, langsung ke sisi Ren Xuesong, dan mengambil ponsel Ren Xuesong. Bos, Ren Xuesong memanggil. Stephen Lin tidak banyak bicara,
mengambil telepon dan bertanya, "Kamu menculikku? Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa membiarkan Ren Xuesong memanggilmu bos?" Sa Gacheng di ujung telepon bertanya dengan heran. "Tidak peduli siapa aku, serahkan orang di tanganmu." Stephen Lin mengangkat ponselnya sambil berbicara, dan mengirim pesan kepada Dong Jian. "Kamu bisa menyerahkannya, berikan saja uangnya," kata Sa Goucheng di ujung telepon. "Berapa?" Stephen Lin bertanya. "Beri aku 100 juta, kata Sa Goucheng. "Oke, beri aku akunnya," kata Stephen Lin. Sa Gacheng di ujung telepon tampaknya terkejut oleh Stephen Lin, tetapi dia segera jatuh ke dalam ekstasi ketika dia kembali ke akal sehatnya. Pihak lain setuju dengan mudah untuk 100 juta, dan kemudian dia meminta beberapa lebih juta tapi tidak ada masalah sama sekali. "Oke, jika kamu mengirim uangnya, aku akan melepaskannya," kata Sa Goucheng. "Oke," kata Stephen Lin. Dengan sekali klik, ujung telepon yang lain menutup telepon. "Bos, kamu tidak bisa menghasilkan uang untuk orang itu. Orang itu serakah. Dia tidak akan melepaskannya tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padanya." "Aku sudah memberikan 30 juta," kata Ren Xuesong. "Saya tidak bermaksud memberikan uang," kata Stephen Lin, mengambil ponselnya untuk menelepon Dong Jian, dan bertanya, "Apakah Anda sudah melacak sinyalnya? Pergi ke luar kota dengan kecepatan 110 km, saya telah mengatur bagi orang untuk mencegatnya, dan diperkirakan akan berhenti di bagian selatan jalan tol lingkar dalam waktu 15 menit, kata Dong Jian di ujung telepon. "Kecuali Lin Kairong, semua orang terbunuh," kata Stephen Lin datar. "Ya," kata Dong Jian, emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. "Mayat dibawa kembali dan digantung di pintu hotel tetangga," kata Stephen Lin. "Ya." Petik 2. Stephen Lin menutup telepon dan masuk ke hotel. Ren Xuesong mengikuti di belakang Stephen Lin dengan ketakutan, dan melalui kata-kata sederhana Stephen Lin barusan, Ren Xuesong telah meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tampaknya semuanya sangat sederhana, melacak dan memposisikan, mengatur orang untuk mencegat, dan kemudian membunuh Sa Gacheng dan yang lainnya, semuanya sesederhana makan dan minum di mulut Stephen Lin. Ren Xuesong adalah orang yang telah melakukan hal-hal hebat, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya semua yang dikatakan Stephen Lin. Hanya pelacakan dan pemosisian waktu nyata bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa, setidaknya dengan energinya saat ini. Jika tidak, saya khawatir hanya pejabat yang dapat melakukannya, dan pejabat tersebut dapat melakukan ini karena pejabat tersebut dapat langsung berkomunikasi dengan 3 operator utama dan dapat langsung menggunakan satelit, tetapi Stephen Lin bukan pejabat tersebut, bagaimana dia dapat menemukan dan melacaknya begitu cepat? Satu orang. Saat ini, Lin Wei juga bergegas. "Patriark, aku salah." Lin Wei buru-buru berjalan ke Stephen Lin, dan berlutut di depan Stephen Lin. "Benar-benar salahmu bahwa hal yang begitu sederhana tidak dapat dilakukan dengan baik." Stephen Lin berkata dengan tenang membelakangi Lin Wei, melihat-lihat hotel sekecil itu. "Tolong hukum Patriark," kata Lin Wei dengan rasa bersalah. "Mari kita bicarakan ketika Lin Kairong kembali," kata Stephen Lin. "Ya, Patriark." Semua orang di hotel sedang menunggu. Bawahan Ren Xuesong sudah bubar, mengepung seluruh hotel. Banyak orang di sekitar bergegas, melihatnya dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat yang sama, di jalan raya keluar kota, Sa Gacheng menunggu dan menunggu, tetapi tidak menunggu transfer Stephen Lin. Dia sedikit cemas, dan ketika dia hendak menelepon untuk kembali, mobilnya tiba-tiba menginjak rem. Kelembaman yang besar menyebabkan kepala Sa Gacheng membentur kursi depan mobil. Bab 640. Ledakan. Dengan suara teredam, bagian depan mobil sepertinya menabrak sesuatu, dan kecepatan mobil turun dengan cepat. Sa Gacheng buru-buru melihat ke depan, dan di depan mereka, sebuah kendaraan off-road hitam berada tepat di atas depan mereka. Pada saat yang sama,
3 kendaraan off-road hitam datang dari arah kiri, kanan, dan belakang, memenjarakan mobil Sagou Cheng di tengah. Setelah itu, kendaraan depan, belakang, kiri, dan kanan berhenti bersamaan, memaksa-paksa mobil Sagou Cheng mobil ke tanah. Berhenti. Wajah Saga Cheng berubah drastis. Saat ini mobilnya terkurung di tengah oleh 4 mobil di depan, belakang, kiri, dan kanan. Harus dikatakan bahwa dia bahkan tidak bisa membuka pintu. Pada saat ini, terdengar semburan suara keras dari samping, seharusnya ada mobil yang bertabrakan. Jika tebakan Saga Cheng benar, mobil yang bertabrakan itu mungkin milik adik laki-lakinya. "Kapi Gai!" teriak Sagou Cheng. Kedua anak laki-laki yang duduk di barisan depan baru saja akan menangkap pria itu, tetapi pada saat ini, 2 suara nyaring dan 2 sinar datang dari barisan depan. Kepala kedua anak kuda itu langsung tertusuk oleh sinar laser setebal ibu jari, dan mereka sudah mati bahkan tanpa mengeluarkan darah. Saga Cheng dengan bersemangat mengambil pistol di sampingnya, lalu menarik Lin Chairong yang berbaring di sebelahnya, menjepit leher Lin Chairong dengan satu tangan, dan memegang pistol di tangan lainnya, mengarahkan moncongnya ke kepala Lin Chairong. "Aku punya sandera di tanganku, tolong cepat menyingkir, atau aku akan membunuhnya." Saga Cheng berteriak keras. Tidak ada orang di sekitar yang menanggapinya, sepertinya semua orang menghilang dalam sekejap. Saat ini, mobil-mobil di kiri dan kanan tiba-tiba melaju ke depan beberapa meter, lalu berhenti. Saga Cheng melihat keluar mobil dengan heran, tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh mobil-mobil itu. Saat ini, pintu beberapa mobil di sekitar dibuka hampir bersamaan, dan pria berjas hitam berjalan keluar dari mobil. Saga Cheng dengan cepat mengulurkan tangan dan menekan tombol kunci pintu mobil. Seorang pria berjalan ke jendela belakang dan mengetuknya. Saga Cheng tidak membuka jendela, dia berteriak penuh semangat, "Keluar dari sini, atau aku akan membunuhnya." Petik 2. Pria itu mengetuk jendela lagi, tetapi Saga Cheng tetap tidak berniat membuka jendela. Pria itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan wajah acuh tak acuh itu mendekat ke jendela. Pria itu membuka mulutnya hampir ke jendela, dan berkata kata demi kata, "Kamu akan mati, ya, sangat sengsara, ya." Petik 2. "Aku seorang sandera, aku takut padamu." Saga Cheng berteriak dengan penuh semangat. Pria itu menyeringai, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meninju jendela. Ledakan. Dengan suara garing, kepalan tangan kanan pria itu dengan mudah menembus jendela, dan kemudian melaju lurus ke dalam. Saga Cheng terkejut, dan baru saja akan menarik pelatuk untuk membunuh sandera di tangannya. Pada saat ini, tangan kanan pria itu tinju membanting sen, meraih tangan Saga Cheng yang memegang pistol. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan datang dari tangan pria itu, dan terdengar bunyi klik, dan tulang lengan bawah Sagou Cheng yang memegang senjata itu tiba-tiba terputus. Begitu Sagou Cheng berteriak, pria itu mengangkat tangannya lagi dan meraih leher Sagou Cheng. Kemudian, pria itu mundur dan meraih leher Sagou Cheng untuk menghancurkannya. Jendela menyeret seluruh orang keluar. Pecahan kaca menembus pakaian dan kulit Saga Cheng. Ketika dia ditarik keluar dari mobil, tubuhnya sudah berlumuran darah. Pria itu mencubit leher Saga Cheng dengan satu tangan, melihat sosok yang luar biasa ini di barat daya stasiun kereta, menyeringai dan berkata, "Sudah kubilang, kamu akan mati dengan menyedihkan." Itu, leher Saga Cheng dicekik, dan suaranya terputus-putus. Pria itu tersenyum bercanda, dan berkata, "Karena kamu akan mati, izinkan saya memberitahu Anda, bos saya adalah Stephen Lin." Petik 2. Stephen Lin. Murid Saga Cheng tiba-tiba menyusut, meskipun dia belum pernah bertemu Stephen Lin, dan tidak memiliki kontak dengan Stephen Lin, nama itu masih terdengar seperti guntur baginya. Di kota Haixia, Anda mungkin tidak tahu siapa wali kotanya, tetapi sangat tidak mungkin bagi Anda untuk tidak mengenal Stephen Lin. Ini adalah pria yang dikenal sebagai cahaya kota Haixia. Tidak hanya dia super kaya,
tapi dia juga Raja Naga cadangan dari klan naga. Di kota Haixia, tidak ada yang berani memprovokasi Stephen Lin, terlepas dari apakah dia baik atau buruk. Sagou Cheng tidak pernah menyangka bahwa Zizi akan mendapat masalah dengan Stephen Lin. Pantas saja orang-orang ini menemukannya dengan begitu mudah, tak heran mereka bisa dengan mudah membunuh anak buahnya. Bawahan Stephen Lin tidak boleh orang biasa. Adalah orang Stephen Lin. Saga Cheng bertanya dengan wajah pucat. Jawabannya benar, dan aku akan mengirimmu dalam perjalanan menuju kehidupan abadi di neraka, kata pria itu, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya di tangannya. Dengan sekali klik, leher Sagou Cheng terpotong. Bawa ke dalam mobil, kata pria itu sambil melemparkan tubuh Saga Cheng ke orang di sebelahnya, lalu langsung berjalan ke mobil yang ditumpangi Saga Cheng sebelumnya. Di dalam mobil, Lin Kairong duduk di sana dengan ekspresi ketakutan. Kamu aman, Nona Lin. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya, melepaskan kain dari mulut Lin Cairong, lalu merobek tali di tubuh Lin Cairong. Kamu adalah orangnya Stephen Lin. Lin Kairong bertanya. Ya, tolong ikuti saya, bos akan segera menemukan Anda, kata pria itu. Lin Kairong keluar dari mobil dengan ragu, dan ketika dia keluar dari mobil, dia tertegun. Dikelilingi oleh beberapa mobil berasap, paparazi yang membunuh Gacheng di dalam mobil semuanya tewas dan dibawa ke dalam mobil. Apakah mereka semua mati? Lin Kairong bertanya dengan ngeri. Ya, tolong ikuti saya ke mobil ini. Pria itu menunjuk ke kendaraan komersial di sebelahnya dan berkata. Oke. Lin Kairong menelan ludah, masuk ke kendaraan komersial bersama pria itu, dan segera meninggalkan tempat kejadian. Saat ini, Stephen Lin yang berada jauh di hotel tetangga juga mendapat kabar bahwa Lin Kairong telah diselamatkan dengan selamat, dan semua anak buah Sagou Chengji tewas. Ayo pergi. Stephen Lin menyapa Lin Wei dan Ren Suesong, dan meninggalkan hotel tetangga. Lin Wei dan Ren Suesong dengan cepat mengikuti di belakang Stephen Lin. Lebih dari setengah jam setelah semua orang dievakuasi, jenazah Saga Cheng dan yang lainnya ditumpuk di pintu hotel tetangga. Orang-orang di seluruh area sekitarnya tercengang dengan gerakan ini. Saga Cheng adalah orang yang dibebaskan setelah menjalani hukumannya, dan dia melakukan bisnis dengan hukuman yang berat. Dia, termasuk bawahannya, semuanya adalah orang-orang jahat, tetapi pada akhirnya mereka semua dibunuh dan tubuh mereka dilemparkan ke arahnya. Benar-benar sedikit menakutkan di situs. Menurut berita yang keluar kemudian, dikatakan bahwa Sagou Cheng telah menculik seseorang yang seharusnya tidak diculik, dan pada akhirnya dia dibunuh, dan orang yang seharusnya tidak diikat itu dikatakan sebagai teman Stephen Lin. Sekarang orang akhirnya tahu cara membunuh Gacheng. Mengapa Gou Cheng musnah? Jika dia menyinggung Stephen Lin, maka tidak akan ada jalan keluar di kota Haixia. Saat ini, Stephen Lin membawa Lin Wei ke sebuah klub. Di clubhouse, Stephen Lin bertemu dengan Lin Cairong. Lin Cairong terlihat jauh lebih baik, tetapi sedikit kepanikan masih terlihat di antara alisnya. Melihat Stephen Lin muncul, hati Lin Cairong yang menggantung benar-benar dilepaskan. Maaf, sesuatu terjadi pada Lin Wei ketika dia pergi menjemputmu. Dia terlambat beberapa menit dan membuatmu dalam bahaya. Masalah ini adalah kesalahannya. Bagaimana cara menghukumnya terserah padamu. Lin Wei Stephen dikatakan. Nona Lin, masalah ini salahku, tolong hukum aku. Berdiri di depan Lin Cairong, Lin Wei membungkuk dan berkata. Lupakan saja, ini sudah berakhir. Lin Cairong menggelengkan kepalanya. Di tempat saya, jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan diberi hadiah. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda harus dihukum. Hanya ketika hadiah dan hukuman ditentukan dengan jelas, bawahan Anda dapat melakukan pekerjaan terbaiknya. Anda harus menghukumnya hari ini, yang juga merupakan pelajaran baginya, Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghukum, dan tidak ada aturan seperti itu di keluarga kita.
Lin Kairong menggelengkan kepalanya. Lin Wei, katakan pada dirimu sendiri bagaimana cara menghukummu, kata Stephen Lin. Karena kelalaian saya, Nona Lin hampir terluka, dan saya harus dihukum berat, kata Lin Wei, merogoh sakunya dan mengeluarkan pisau saku. Kulit Lin Cairong berubah, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Ini, saya menggunakan salah satu jari saya untuk meminta maaf kepada Nona Lin. Dia mengangkat tangan kirinya, lalu mengambil pisau di tangan kanannya dan memotong langsung di jari kelingking. Pisau itu sangat tajam, dan jari kelingkingnya terpotong di sambungan kedua dan jatuh ke tanah seluruhnya. Darah langsung menodai tangan kiri Lin Wei menjadi merah. Lin Wei hanya bisa mengerang, tubuhnya sedikit gemetar, dan jelas bahwa pisau itu sangat menyakitkan. Keringat juga muncul di wajah Lin Wei dalam sekejap. Kamu tidak perlu melakukan ini. Lin Kairong terkejut dengan gerakan Lin Wei, dan berkata dengan panik. Ini yang pantas saya dapatkan, Nona Lin, tolong maafkan saya, kata Lin Wei dengan gemetar. Aku memaafkanmu, kata Lin Kairong dengan cepat. Terima kasih Nona Lin, kata Lin Wei. Turun dan hentikan pendarahannya, dan lepaskan jarimu. Stephen Lin berkata dengan tenang, seolah dia tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan Lin Wei di depannya. Ya, Lin Wei mengangguk, mengambil jari kelingking, lalu berbalik dan pergi, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Stephen Lin menarik kursi dan duduk di depan Lin Kairong dan berkata, bagaimanapun, dia adalah bawahanmu. Bukankah terlalu kejam untuk melakukan ini? Lin Kairong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua ini adalah pilihannya sendiri. Aku tidak memaksanya. Jika dia hanya meminta maaf padamu dan berencana untuk mengakhiri masalah ini, maka aku tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun. Tapi jika ini masalahnya, dia pasti akan melakukannya. Tidak dapat melakukan apapun di masa depan. Akan digunakan kembali oleh saya, dia mengungkapkan permintaan maafnya dengan satu jari, dan juga menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda, beritahu saya bahwa dia adalah orang yang cukup bertanggung jawab, dan dia akan terus melakukannya berada di bawah tangan saya di masa depan. Saya mempercayakan tugas penting ini, satu jari, untuk mengungkapkan permintaan maaf saya dan mengekspresikan diri saya. Anda tidak mengerti, Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Lin Kairong memandang Stephen Lin, dan setelah terdiam lama, dia berkata, saya pikir saya mengenal Anda dengan baik ketika saya berada di kota Rongjin, tetapi sekarang tampaknya saya benar-benar tidak memahami Anda, dan saya tidak dapat mengerti apa Anda melakukannya. Gaya, tapi saya yakin gaya Anda dalam melakukan sesuatu harus lebih sesuai dengan lingkungan saat ini. Saya sebenarnya banyak berpikir sebelum datang ke sini. Saya ingin menggunakan Anda, dan saya ingin Anda mengkonsumsi banyak dengan mereka berdua. Saya banyak memikirkan trik, tetapi sekarang saya telah memutuskan untuk menyerahkan semua yang saya rencanakan sebelumnya. Saya hanya punya satu, tidak akan ada lagi pembaruan selain penambahan. Karena saya berencana untuk melakukan perjalanan mengemudi sendiri di jalur Sichuan Tibet untuk mengalami pegunungan dan sungai-sungai besar di negara itu, jadi saya harus bekerja keras untuk menyelamatkan naskah itu gelombang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.